Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu part 2 atau part tamat dari kisah ini. Oke, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di dalam mimpi-mimpi Cantika, ia terus diganggu oleh sosok Pak Hadi, penjaga kos yang menggantikan Bu Siti yang telah meninggal dunia. Saat itu Pak Hadi yang terus mendekati kepada Cantika. Cantika pun tanpa suara ingin berucap. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Sementara sosok Pak Hadi terus mendekat dengan sorot mata tajam yang tak berperasaan. Cantika ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Tangan dan kakinya terikat kuat seolah ada tali tak kasat mata yang membelenggunya. Pak Hadi dengan gerakan seperti binatang liar yang lapar, ia pun langsung menerkam Cantika. Nafas Cantika tercekat, wajah Pak Hadi yang mengerikan hanya berjarak sejengkal dari wajahnya saat itu. Dan saat itulah Cantika terbangun dengan jeritan tertahan. Hentikan Pak, tolong. Tubuhnya terlonjak dari tempat tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal tak beraturan. Jantungnya berdetak kencang seperti ingin melompat dari dadanya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, membuat baju tidurnya terasa lembab dan juga lengket. Tenggorokannya kering tanpa pikir panjang saat itu. Cantika bangkit dari ranjang dan berjalan pelan ke dapur kecil untuk mengambil segelas air putih. Kenapa aku mimpi buruk seperti ini ya? Kenapa Pak Hadi kok keji seperti itu ya? Mengerikan sekali rasanya. Dan saat ia sedang minum, gelas menyentuh bibirnya dan air menyegarkan mulai mengalir ke kerongkongannya. Terdengar suara ketukan dari arah pintunya, pelan tapi jelas. Tok tok tok. 1, 2, 3 ketukan. Cantika membuku di tempat saat itu. Matanya melirik ke arah jam dinding, hampir pukul 2 dini hari saat itu. Siapa sih yang ngetuk pintu jam segini? Gak ada kerjaan banget deh, gumamnya dengan lirih. Ia menunggu saat itu, berharap suara itu hanya halusinasi akibat mimpinya yang mengerikan. Namun tak ada suara yang menjawabnya, hanya keheningan yang mencekam. Cantika melangkah pelan ke depan, tangan gemetar saat memutar knopi pintu. Pintu pun terbuka perlahan, dan di depan sana saat itu sudah berdiri Pak Hadi. Ia berdiri dengan sosoknya yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Pak Hadi, diam, jangan berisik kamu, ucap Pak Hadi dengan suara parau dan dingin. Sebelum Cantika sempat bereaksi, tangannya yang besar langsung membekap mulut Cantika. Dunia Cantika menjadi gelap bagi Cantika seketika itu juga. Dan hari-hari berikutnya, kos-kosan itu menjadi sunyi. Asmi dan Wila mulai merasa ada yang janggal. Kini Cantika tidak pernah terlihat lagi setelah hari itu. Sudah 3 hari berlalu dan tak ada tanda-tanda kepergiannya. Ada kabar, tak ada kata pamit. Tak ada juga jejak saat itu. Mereka merasa aneh karena Cantika bukanlah tipe orang yang pergi tanpa mengucapkan apa-apa.
Hingga suatu malam saat Asmi yang baru pulang kerja duduk sambil makan malam di depan kamarnya. Baru saja suapan ketiga, ia mendengar suara. Itu adalah suara tangisan, pelan, terseduh-seduh menyengat hati. Tangisan seorang wanita. Asmi pun menghentikan makannya, ia menajamkan telinganya. Suara itu berasal tepat dari kamar Cantika. Hah? Siapa ya? Kok jam segini ada yang nangis sih? Asmi pun bangkit berjalan pelan ke depan kosan. Semakin dekat ia ke pintu Cantika, semakin jelas suara tangisan itu. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang menerpa tubuhnya dengan dingin menggigit. Suasana menjadi begitu ganjil dan mencekam. Asmi merinding hebat. Ia buru-buru kembali ke kamarnya dan melanjutkan makan malam. Tapi suara tangisan itu terus membayanginya. Malam berikutnya saat itu Asmi tak bisa tidur. Ia berguling ke kanan dan ke kiri, memainkan ponsel sambil berselimut. Tapi suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih pilu, lebih menyiksa. Ia pun mendengarkannya dengan was-was. Siapa sih? Kok nangis terus dari tadi? Gumamnya. Dan tiba-tiba sesuatu menarik selimutnya dari bawah ranjang. Asmi pun menjerit pelan, matanya membelalak melihat sekelebat bayangan putih melayang tepat di hadapannya. Hanya sekilas saja, namun cukup membuat tubuhnya membeku. Ia mencoba mengatur nafas. Setelah beberapa lama, ia pun akhirnya tertidur dengan tubuh masih gemetar. Kenapa ada teror hantu mengerikan seperti ini ya? Dalam tidurnya saat itu mimpi buruk datang. Ia berada di ruangan yang sangat gelap. Tak ada jalan keluar, tak ada suara, hanya keheningan yang menusuk. Tiba-tiba cahaya putih pun muncul dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Tapi sesaat kemudian cahaya itu mengecil dan menghilang begitu saja, meninggalkan Asmi sendirian dalam gulita. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya berdetak liar seperti habis dikejar oleh sesuatu. Nafasnya berat, pikirannya kacau. Ia bangkit untuk mengambil air putih dari dapur kecil. Baru saja hendak meminumnya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh bayangan hitam yang melintas di belakangnya. Ia membalik badan tapi tak ada siapa-siapa. Dan saat itulah ketukan pintu terdengar lagi, pelan, teratur dan juga menghantui. Asmi berjalan ke depan dengan langkah pelan. Tangannya gemetar saat memutar knop pintu. Dan saat pintu terbuka perlahan, tak ada siapapun di sana. Tak ada angin, tak ada manusia, hanya keheningan dan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Tanpa berkata apa-apa, Asmi pun menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Ia menarik selimut, memejamkan mata dan mencoba mengabaikan semuanya. Namun malam itu, tidur bukan lagi tempat untuk beristirahat, melainkan pintu yang terbuka menuju teror yang lebih dalam. Namun pada pagi harinya, saat penagihan uang kos seperti biasa, Badi muncul dengan wajah datar lalu berkata pelan, Cantika, kemarin sudah pulang kampung ya. Kamarnya juga sudah kosong. Asmi, ini sudah waktunya bayar kos. Ayo bayar. Iya pak, sebentar ya pak, saya ambilkan uang dulu, sahut Asmi saat itu. Segera ia melangkah masuk ke kamarnya dan mengambil uang yang memang sudah ia siapkan. Beberapa saat kemudian ia keluar dan menyerahkan uang itu kepada Pak Hadi. Ini uangnya pak. Nah, bagus. Makasih Ami. Oh iya pak. Cantika kemana ya pak? Kok selama ini gak kelihatan? Kan saya sudah bilang dia pulang kampung, Mei. Loh, kok gak izin pamit sama saya dan Bila ya pak? Ya saya juga gak tahu toh. Udah ya, bapak mau pulang dulu. Pak Hadi segera pergi saat itu. Namun Asmi tak bisa menepis perasaan ganjil yang merayap di benaknya. Ada yang aneh dengan ekspresi wajah Pak Hadi tadi. Seperti menyimpan sesuatu.
Tapi Asmi memilih diam, ia tak ingin menuduh dengan sembarangan. Namun sialnya saat itu 1 minggu kemudian, giliran Bila yang menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Kamarnya kini kosong dan tak ada tanda-tanda kepergiannya. Kini Asmi benar-benar sendiri di kosan itu. Dari 6 kamar yang ada, hanya kamarnya yang terisi. 5 kamar lainnya sunyi, kosong, seperti tidak pernah ada penghuninya. Asmi pun mulai merasakan keanehan lain. Setiap malam kini Pak Hadi sering datang tanpa alasan jelas. Kadang menawarkan bantuan, menanyakan kabar, dan bahkan memperhatikan gerak-geriknya. Ia mulai merasakan sendiri bagaimana risihnya ketika menjadi satu-satunya gadis yang tersisa di kosan itu. Hingga tepat pada suatu hari, Pak Hadi datang membawa sebuah semangka besar di tangannya. "Mi, ini ada semangka buat kamu. Dimakan ya." Asmi menatapnya dengan bingung. "Loh, tumben banget Pak. Ada apa ya emangnya?" "Itu saya beli kebanyakan, makanya saya kasih buat kamu Mi." "Oh, iya Pak, makasih ya." Setelah Pak Hadi pergi, Asmi membawa semangka itu ke dalam. Ia menaruhnya di meja kecil, lalu memotongnya dan mulai memakannya. Rasanya manis, segar dan juga dingin. Lidahnya tak bisa berhenti memakannya. Padahal di dadanya saat itu ada rasa was-was yang tak bisa dijelaskan, tetapi ia tetap menghabiskannya. Malam harinya suasana di kos pun terasa berbeda. Angin bertiup kencang menembus celah-celah jendela dan juga pintu. Lalu itu, suara datang lagi. Suara tangisan yang terseduh-seduh, pelan tapi jelas. Asmi berdiri pelan, langkahnya menggiringnya menuju arah kamar mandi. Suara-suara itu berasal dari sana. Tangisan perempuan yang begitu dalam saat itu. Perlahan ia pun membuka pintu kamar mandi. Jantungnya nyaris berhenti ketika membukanya. Di pojok ruangan yang remang duduk sosok yang tak asing baginya. Ia melihatnya sebagai Cantika. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Cantika? Hah? Cantika?" Asmi menjerit seketika, namun sebelum sempat ia kabur, pandangannya berputar. Kepalanya berat dan ia tumbang saat itu. Gelap gulita saat itu. Dalam pingsannya ia pun kembali bertemu sosok Cantika. Kali ini lebih jelas wajah Cantika sayu. Bibirnya gemetar dan ia terus mengucap lirih. "Tolong. Tolong saya, Mi. Asmi, tolong saya." Asmi ingin bertanya, tapi mulutnya tak bisa bersuara. Lalu saat itu segalanya pun menjadi kabur, hingga akhirnya ia tersadar dari pingsannya itu. "Aduh, kepalaku kok pusing sekali ya." Namun saat membuka mata, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Tangannya sudah terikat, kakinya juga. Mulutnya pun dilakban. Ia terbaring tak berdaya di saat itu. Dan yang lebih mengerikan adalah apa yang ada di hadapannya. Ada Bila. Tubuhnya sudah lemas, pakaiannya compang-camping, dan ia sedang diperkosa oleh Pak Hadi dengan brutal, seperti binatang. Bila pun tak bisa berteriak, hanya air mata yang mengalir tanpa henti dari matanya. Asmi ingin menjerit melihat kelakuan dari bapak kos itu. Ia ingin melawan, namun tubuhnya sudah terkunci. Ia hanya bisa menatap hancur, sedih dan marah. Ia takut. Ia akhirnya mengerti. Cantika dan Bila tidak pernah pulang kampung. Mereka disekap oleh Pak Hadi, monster yang selama ini bersembunyi di balik wajah ramah itu. Bahkan saat itu, Cantika juga sudah ada di situ. Tubuhnya tergeletak tak bergerak, wajahnya pucat seperti mayat yang sudah lama membusuk. Asmi hanya bisa terdiam menahan nafas. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga membuat tubuhnya gemetar. Ia menduga Cantika sudah meninggal. Dan lebih mengerikan lagi, jenazah itu dibiarkan membusuk di sudut ruangan, tanpa kain penutup, tanpa belas kasihan.
Usai puas menyetubuhi Bila yang tubuhnya sudah lunglai, Pak Hadi pun kini mendekati Asmi dengan tatapan penuh nafsu dan senyum dingin yang menusuk tulangnya. "Besok giliran kamu, Asmi," bisiknya dengan lirih namun penuh ancaman. Asmi langsung menggeliat berusaha melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Ia meringis, lakban di mulutnya pun membuatnya sulit bernafas, apalagi berteriak. Tapi Pak Hadi tidak peduli. Dia hanya berdiri di hadapan Asmi, menyeringai seperti iblis yang sudah lama menunggu korban barunya. "Kau tahu kan, selama ini aku sudah melakukan pesugihan. Dan istrikulah, dia tumbal pertamaku. Aku bunuh dia dan aku serahkan rohnya. Kini, kalianlah bayarannya." Hahaha. Ucapnya tenang seakan-akan tak merasa bersalah. Tawa Pak Hadi saat itu menggema di kamar itu, begitu nyaring dan juga mengerikan. Asmi nyaris tak percaya apa yang ia dengar. Lelaki itu telah menyerahkan istrinya sendiri sebagai tumbal, dan kini berniat membunuh mereka dengan cara yang sama, menyetubuhinya hingga tewas. Pak Hadi pun keluar dari kamar dan menguncinya dari luar. Asmi menatap tubuh Bila yang masih gemetar. Pakaian robek, air mata terus mengalir. Tapi Bila saat itu masih hidup. Itu membuat Asmi bertekad, mereka tidak boleh mati di tempat itu. Asmi pun menoleh ke sekeliling mencari apapun yang bisa digunakan untuk melepaskan diri. Dan saat matanya menyapu bagian bawah dipan, ia melihat sesuatu. Sebuah penggaris besi. Ia pun merangkak perlahan berusaha meraih benda itu dengan jari-jarinya yang kaku. Setelah berhasil, ia pun mengarahkannya ke tali di pergelangan tangan Bila. Butuh waktu, tapi akhirnya ikatan itu pun terlepas. Kini gantian Bila melepaskan ikatan di tubuh Asmi. Begitu lakban terlepas dari mulutnya, Asmi pun langsung memeluk Bila saat itu. "Asmi, Bila, ayo, kita harus keluar dari sini. Kita harus selamat. Kita harus bongkar semua ini," bisik Asmi dengan suara bergetar. Mereka menyusun rencana dan esok paginya, saat Pak Hadi datang membawa makanan, mereka akan berpura-pura masih disekap. Malam itu pun mereka tak tidur, mereka hanya duduk diam, saling menggenggam tangan, berharap pagi akan segera tiba. Singkat cerita dan pagi pun akhirnya datang. Langkah kaki Pak Hadi terdengar mendekat saat itu. Pintu dibuka perlahan, dia masuk, membawa bungkusan sarapan dan wajah penuh kepuasan. Bila berpura-pura lemah tak berdaya, Asmi pun bersembunyi di balik pintu. Begitu Pak Hadi mendekat ke Bila, Asmi melompat dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia menendang kemaluan Pak Hadi dari belakang. Lelaki itu pun mengerang dan terjatuh berlutut. "Aduh, dasar kalian ya." Asmi tak berhenti saat itu saja. Ia pun mengambil gagang pel yang tergeletak di sudut dan memukulnya ke kepala dan juga leher Pak Hadi berkali-kali. Pak Hadi terhuyung kesakitan tapi belum tumbang. Namun saat Bila bangkit dan melempar botol kosong ke kepala Pak Hadi, barulah saat itu tubuhnya ambruk. Asmi dan Bila tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka lari keluar kamar secepat mungkin. Bila pun sempat mengambil kunci kamar dan langsung menguncinya dari luar. Mereka langsung berlari keluar kosan masih dengan pakaian yang lusuh dan juga tubuh lemah, sambil berteriak-teriak. "Aduh, Asmi, sakit sekali Asmi. Bila, kamu tahan ya, sabar. Tolong, tolong, ada orang gila." Mereka berteriak-teriak dengan keras. Saat itu pun warga berdatangan. Asmi dan Bila tak mampu lagi menahan tangis saat mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Tentang Cantika yang sudah tewas ditumbalkan, tentang pesugihan, dan juga tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh Pak Hadi. "Ini Pak, dia sudah melakukan pesugihan. Istrinya sendiri yang jadi tumbalnya," ujar Asmi dengan terbata-bata. "Pak, teman saya juga, Cantika dia diperkosa.
dan diutumbalkan juga. Lanjut Bila sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Warga terkejut, marah, geram. Beberapa pria pun langsung merangsak ke kamar tempat Pak Hadi dikurung. Mereka membuka paksa pintu dan menyeret Pak Hadi keluar. Tanpa ampun saat itu, mereka mengajar lelaki itu hingga wajahnya bonyok. Tubuhnya bersimbah darah dan setelah puas, barulah mereka menyerahkannya ke polisi. Sementara itu, jenazah Cantika pun dipulangkan ke kampung halamannya. Asmi hanya bisa berdiri di depan pintu kosan yang kini sepi dan juga suram, mengusap air mata yang tak kunjung berhenti. Dalam hatinya ia berdoa semoga Cantika tenang di alam sana. Semoga arwahnya tidak lagi terperangkap oleh kebusukan dunia yang membusuk ini. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, Bila memutuskan untuk pulang kampung. Tak ada kemarahan dari orang tuanya, hanya pelukan dan air mata yang menyambut keputusannya. Sebelum pergi saat itu, Bila sempat berpamitan pada Mila dan juga Bu Sarti di warung kecil yang selama ini jadi tempat perlindungannya. Bu Sarti, Mbak Nila, aku pamit pulang kampung ya. Terima kasih banyak. Kalian sudah benar-benar baik banget sama aku, ucap Bila dengan suara parau. Iya. Mbak Ismi, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kabar-kabaran, saut Nila sembari memeluknya. Asmi hanya mengangguk pelan saat itu. Matanya sembab tapi tak ada air mata yang keluar. Terlalu banyak yang sudah ia tanggung. Kakinya melangkah meninggalkan kosan yang selama ini menjadi saksi bisu dari mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Di dalam perjalanan pulang, barulah ia sempat mengabari Ana dan Puput. Tangisan terdengar dari suara mereka di ujung telepon. Tak percaya, tak terbayang bahwa selama ini temannya telah menganggung petaka besar itu. Asmi hanya bisa berjanji satu hal. Ia akan mencoba melupakan. Namun tidak semua bisa dilupakan dengan mudah. Sejak hari itu pun kosan itu tak pernah lagi ditempati. Bangunan tua itu terbengkalai, kosong dan juga dingin. Rumput liar tumbuh menjalar ke dindingnya. Tirai koyak melambai-lambai ditiup angin. Dan lalu satu persatu keanehan mulai bermunculan. Tepat pada malam itu, seorang bapak yang sedang lewat di depan kosan. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langkahnya terhenti saat mendengar suara tangisan. Itu adalah tangisan perempuan yang terdengar pelan, namun memilukan. Ia menoleh ke arah lantai 2, dan di sanalah sosok perempuan berbaju putih lusuh berdiri diam dengan mata kosong menatapnya dari balik jendela pecah. Rambutnya panjang menjuntai sebagian menutupi wajah pucat yang sudah membiru. Sang bapak pun sontak berlari terbirit-birit. Ia menjerit seperti anak kecil. Dan keesokan malamnya, ada seorang ibu yang baru pulang dari pasar. Ia sendirian berjalan di pinggir jalan yang melewati depan kosan itu. Tiba-tiba langkahnya lagi-lagi terhenti saat dari arah kiri ada suara seperti isakan tangis. Ia menoleh dan saat itu juga sosok yang sama yang ia lihat, perempuan berbaju putih, muncul tepat di hadapannya. Begitu dekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah si ibu. Matanya menganga, mulutnya pun ternganga seolah ingin menjerit. Namun tidak ada suara. Ibu itu jatuh pingsan seketika. Tubuhnya ambruk membentur aspal yang dingin. Untung saja beberapa warga lewat dan segera menolongnya. Namun kabar yang paling mengejutkan kini datang beberapa hari kemudian. Di dalam sel penjara yang dingin dan juga pengap, Pak Hadi ditemukan tewas dengan mengenaskan. Tubuhnya kaku dengan wajah membiru. Tapi yang paling mengerikan, kemaluannya membengkak besar seperti balon busuk. Di leher dan dadanya tampak luka cekikan dan cakaran dalam seperti dicabik oleh kuku tajam yang tak kasat mata.
Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di malam kematiannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak mati dengan tenang. Dan itulah kisah kelam yang bersumber dari seorang bernama Asmi, nama yang telah disamarkan demi menjaga keselamatannya. Cerita pun tamat. Pesannya sederhana namun menggigilkan. Bagi siapapun yang sedang merantau, terutama perempuan, waspadalah. Dengarkan kata hati jika seseorang terasa mencurigakan. Jangan abaikan firasatmu. Kadang yang tersenyum paling ramah, dialah yang menyimpan niat paling busuk. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Kang Restu mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini. Dan jangan lupa klik kolom komentar yang banyak. Tulis komentar kalian ingin cerita apa. Insya Allah nanti akan Kang Restu bantu agar bisa dapat ceritanya. Mungkin itu saja dari Kang Restu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.